Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan tentang web service, di mana yang pertama itu ada latar belakang. Nah, perkembangan internet yang begitu pesat diikuti dengan munculnya berbagai macam aplikasi web seperti layanan web service dan e-travel. Web service sendiri merupakan sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung interoperasi dalam interaksi mesin ke mesin melalui sebuah jaringan. Sebelum membahas tentang web service lebih lanjut, sejarah web menjadi awal terbentuknya web service. Nah, penemu situs web adalah Sir Timothy John atau Tim Berners-Lee. Sedangkan situs web yang tersambung dengan jaringan pertama kali muncul pada tahun 1991. Tujuan dari tim ketika merancang situs web adalah untuk mempermudah tukar-menukar dan memperbarui informasi pada sesama peneliti di tempat ia bekerja. Pada tanggal 30 April 1993, CERN atau tempat di mana tim bekerja mengumumkan bahwa www dapat digunakan secara gratis oleh publik. Nah, apa sih alasan mengapa digunakannya web service? Yang pertama itu adalah web service dapat digunakan untuk mentransformasikan suatu atau beberapa bisnis logik atau kelas. Nah, kemudian web service memiliki kemudahan dalam proses deployment-nya karena tidak memerlukan registrasi khusus. Kemudian web service ini berjalan di port 80 yang merupakan protokol standar HTTP. Dengan demikian, web service tidak memerlukan konfigurasi khusus di sistem firewall. Selanjutnya itu tentang konsep dari web service yang akan dijelaskan oleh Hasrat. Kita akan masuk pada konsep web service. Web service dapat dirancang untuk mendukung interoperabilitas mesin-mesin yang dapat berinteraksi dengan web service yang memiliki antarmuka yang dalam format mesin processable, khusus dalam WDSL. Sistem lain dapat berinteraksi dengan web service dengan cara yang ditentukan oleh pendeskripsinya dengan menggunakan pesan swap. Biasanya juga disampaikan menggunakan HTTP dengan serialisasi XML. Dalam hubungannya dengan web lain yang terkait standar. Selanjutnya, arsitektur dari web service ini sendiri. Web service memiliki 3 entitas dalam arsitekturnya. Yang pertama itu ada service requester, peminta layanan, service provider, penyedia layanan, dan service registry, daftar layanan. Jadi ketiganya ini saling terhubung satu sama lain. Service requester meminta layanan dari service provider dan meminta layanan melalui daftar layanan yang disediakan oleh service registry. Selanjutnya itu kita masuk pada karakteristik dari web service. Ada 4 karakteristik dari web service. Yang pertama itu ada message based, kedua standard based, ketiga programming language independent, dan keempat platform neutral. Contoh dari implementasi web service seperti pada website-website yang menggunakan akun lain seperti akun Facebook, akun Twitter, akun Yahoo, akun Google bahkan untuk sebagai sinkronisasi. Contohnya begini, ketika kita mau berkomentar pada sebuah websitenya misalnya website detik.com atau yang lain liputan6.com, kita wajib menggunakan biasanya kita harus menggunakan atau mengaitkan akun Facebook atau akun Twitter atau akun lainnya sebagai identitas komentar kita. Begitu juga dengan web-web lain yang menggunakan sistem tersebut. Oke. Selanjutnya ada beberapa perusahaan dan organisasi yang menyediakan open public service. Misalnya ada Amazon.com, eBay, Google, Yahoo,
Traffic Videx, PayPal, Music Brains, dan banyak lagi lainnya perusahaan yang menggunakan Open Public Web Service. Facebook juga menerapkan sistem web service. Fungsi dari web service ini sendiri sangatlah berguna, sangatlah berperan, dan dapat diimplementasikan pada perusahaan, instansi atau organisasi dalam skala besar seperti Facebook yang menyediakan layanan info ataupun berita dari sebuah website seseorang atau website dari perusahaan lain tanpa harus mengetahui apa struktur data dari database website yang akan diminta informasi. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang salah satu contoh dari API ya. Nah, jadi API itu salah satu contoh dari web service ya kan, application programming interface. Nah, jadi yang mana itu artinya salah satu service itu membuka service-nya itu untuk service lain gitu. Jadi keterbukaan informasi. Nah, misalkan gini contohnya, kita daftar ulang ke sekolah, ke kampus ya kan. Nah, ketika kita daftar ulang, kita harus bayar uang kuliah. Nah, maka kita harus bayar uang kuliah itu ke ATM, ke bank. Nah, nanti kita hanya butuh nomor induk mahasiswa kita. Nah, artinya kampus membuka NIM kita itu, membuka API NIM kita itu, data NIM kita itu ke bank. Kemudian bank juga membuka data-data bank seperti transaksi yang telah masuk dan sebagainya ke kampus. Nah, jadi ketika kita bayar uang 1 juta, misalkan 1 juta untuk uang kuliah, maka bank itu mengasih tahu gitu kalau si ini telah bayar uang kuliah. Nah, gitu. Nah, maka itu ada keuntungan-keuntungannya ketika kita menggunakan web service. Yang pertama itu, web service itu mengizinkan perangkat lunak dan service dari perusahaan dan lokasi yang berbeda untuk dikombinasikan. Nah, seperti tadi bisa saja ada pihak-pihak lain. Nah, berarti tidak hanya harus dari bank ke kampus, tapi bisa aja melalui pemerintah dulu, misalkan melalui layanan dari Kemenko. Nah, dari Kementerian Keuangan dulu, baru ke bank. Nah, jadi bisa banyak pihak yang mengkolaborasikan web service. Kemudian, web service mengizinkan penggunaan kembali service dan komponen dalam suatu infrastruktur ya. Sudah pasti, karena web service itu sendiri bisa digunain berulang-ulang ya, dengan data yang bakalan terus terupdate. Dan yang terakhir, web service dapat secara bebas digunakan dengan atau loosely coupled, dengan demikian memudahkan suatu pendekatan terdistribusi ke pengintegrasian aplikasi. Nah, di masa yang saat ini perlu sekali aplikasi-aplikasi yang paling baru itu harus terintegrasi dengan aplikasi yang lain. Nah, misalkan kita mau belanja online. Nah, belanja online itu nggak bisa kita hanya satu metode pembayaran, harus banyak metode pembayaran. Nah, di saat ini itu banyak metode pembayaran, mulai dari yang e-wallet, yang mulai dari e-wallet sampai mobile banking ataupun m-banking ataupun transfer bank. Nah, yang e-wallet itu mulai dari Dana, Gojek, OVO dan sebagainya itu, GoPay. Nah, sampai yang transfer ATM, BNI dan sebagainya. Nah, zaman sekarang itu nggak bisa. Toko online itu cuma bisa menerima pembayaran dari bank aja, karena tidak semua orang, tidak semua pengguna itu dekat dengan ATM, dan tidak semua orang juga punya rekening bank. Nah, maka harus ada integrasinya lagi ke mobile payment yang e-wallet itu tadi, biar semakin mempermudah layanan mereka. Nah, kemudian ada juga beberapa kerugiannya. Nah, kerugian yang pertama itu karakteristik standar web service saat ini masih dalam tahap pengembangan awal dibanding dengan open standar komputer distribusi yang lebih matang seperti Corba.
Nah, jadi memang saat ini masih banyak pengembangan yang begitu perlu ya. Nah, di Indonesia sendiri pengembangan itu masih berjalan, kayak ada salah satu distribusi keuangan, API keuangan. Jadi namanya itu adalah Midtrans. Midtrans itu asal Indonesia. Nah, Midtrans itu seperti PayPal-nya untuk luar negeri. Nah, Midtrans itu bisa kita pakai, kita gunakan untuk transaksi di aplikasi kita. Misalkan kita punya toko online. Nah, pembayarannya melalui apa? Nah, hanya dengan menggunakan ataupun berlangganan Midtrans, kita bisa mengintegrasikan seluruh produk kita itu untuk dibayar melalui Indomaret, melalui Alfamart, melalui bank, OVO, GoPay, dan segala macam, melalui Midtrans itu tadi. Nah, jadi hanya satu pintu melalui kita daftar Midtrans, kita bisa menggunakan seluruh pembayaran yang terdaftar, yang bakalan terdaftar di perusahaan toko online kita. Nah, jadi karena Midtrans itu masih dalam berkembang, tentu saja kalau dibandingkan dengan PayPal sendiri yang sudah semua support segala macam, semua aplikasi di dunia itu sudah support PayPal, yang wajib support PayPal termasuk pembayarannya, dan juga Visa dan Mastercard sudah support PayPal. Nah, tentu yang dari Indonesia sendiri masih butuh pengembangan yang lebih baik lagi. Nah, kemudian web service dapat saja memiliki kinerja lebih lemah dibandingkan pendekatan terdistribusi lain seperti RMI atau Korba atau Decom. Ya, tentu saja. Karena web service itu lebih sederhana juga daripada yang lain. Dah itu saja. Mungkin dari saya, untuk contohnya itu terlalu banyak jika dijelaskan satu persatu. Ya, karena ini terlalu, setiap layanan yang ada di setiap perusahaan ya pasti memiliki API-nya masing-masing. Pasti bakalan membuka datanya itu ke publik ya. Tidak hanya data, misalkan PT Telkom itu tidak hanya membuka data eh, sahamnya, tapi juga membuka data karyawannya, daerah-daerahnya, kantor-kantornya, terus sistem sistem informasinya juga bakalan dibuka, tapi tidak untuk umum, hanya untuk yang perusahaan lain yang telah bekerja sama dengan mereka. Itu saja dari kami, dari kelompok web service. Terima kasih atas perhatiannya. Ini beberapa kredit ya dari daftar pustaka. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.